Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sampai kepada kelompok 4 yang dimana akan menjelaskan tentang poligami. Nah, di sini saya akan share screen sebentar. Oke. Nah, untuk kali ini kita dibarengi dengan teman-teman kita yang sangat bersemangat. Yang pertama itu ada Abizar Wildan, kemudian ada Muhammad Dafa dan Mahirul Fikri. Untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh Kang Abizar. Waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih kepada Saudara Ilyas yang sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan pertama tentang poligami, yakni pengertian, yang mana poligami ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pliatouplus, yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari satu istri. Pada dasarnya, kata-kata dari poligami ini tersusun dari dua kata, yaitu poli yang artinya banyak dan gami yang artinya istri. Maka dapat diartikan secara etimologi atau secara istilah bahwa poligami ini adalah beristri atau memiliki istri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri. Yang mana dasar bahasa tersebut yaitu tadi dari bahasa Yunani poli atau polos yang artinya banyak. Sementara dari sisi lain yang juga dapat mengartikan bagaimana poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau bahkan lebih dalam waktu yang sama. Sementara dari sisi lain juga poligami tersebut dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak suami mengawini beberapa lebih daripada istri yang lain dalam waktu yang bersamaan. Hamdi Syafiq mengatakan Islam bukanlah yang pertama kali memperkenalkan poligami, karena secara historis ditetapkan bahwa poligami telah dikenal semenjak masa lampau. Sebuah fenomena yang usianya setua manusia itu juga sendiri, di mana poligami telah menjadi sebuah praktek yang lazim semenjak masa peranakan. Berikutnya yakni pandangan Islam dan juga negara tentang poligami. Yang pertama, pandangan Islam tentang poligami. Islam merupakan agama yang telah menjamin akan sebuah petunjuk maupun kebahagiaan. Bila kita melihat bagaimana sebuah kondisi yang terjadi dalam kondisi hari ini, yang mana Islam terutama dalam pembahasan poligami ini menurut pandangannya membolehkan dalam keadaan darurat, tetapi ada syarat yang berlaku di dalamnya. Yang pertama, syarat pertama adalah ketika atau agar satu keluarga tersebut mendapatkan keturunan yang subur. Dalam sebuah kondisi, apabila dalam keluarga tersebut ada kendala atau tidak memiliki sebuah keturunan, maka Islam senantiasa membolehkan karena kondisi darurat untuk senantiasa berpoligami agar tadi keturunannya pun senantiasa muncul atau ada sebuah generasi daripada duriyah daripada keluarga tersebut. Yang kedua, agar terhindar dari perceraian. Bisa jadi juga dengan sebuah poligami ini, ketika kita melihat sebuah kondisi terhindar dari perceraian itu, walaupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri. Maksudnya adalah ketika dalam suatu kondisi keluarga
ada ketugasan atau kondisi yang mana istri tidak bisa melakukan kewajiban sebagai istrinya, dan juga karena perceraian itu adalah salah satu bentuk yang dibenci oleh Allah, maka dengan poligami inilah solusi yang muncul ketika darurat itu pun muncul. Maka dibolehkan ketika muncul sebuah mudarat atau ketika mencegah daripada mudarat. Yang ketiga, syarat daripada atau pandangan Islam daripada berpoligami adalah agar dapat terhindar dari perbuatan zina, khususnya bagi suami, atau krisis akhlak. Dan yang keempat, agar dapat menyelamatkan wanita dari krisis akidah, krisis akhlak, karena wanita lebih banyak ketimbang kaum pria. Dan yang kedua, pandangan daripada negara tentang berpoligami, yakni banyak sekali undang-undang yang atau beberapa undang-undang yang membahas tentang poligami. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengaturnya dalam pasal 3 dan 2 yang berbunyi, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ini menjelaskan bagaimana seorang suami, terutama negara, mengatur konsep sebuah pernikahan, konsep sebuah syariat, dan juga membolehkan, memberikan izin ketika kita melihat undang-undang tersebut kepada suami untuk melakukan poligami atau beristri lebih daripada satu orang. Tetapi senantiasa tadi dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berarti keluarga-keluarganya maupun istrinya menyetujui, maka negara memperbolehkan ketika kondisi tersebut semua keluarganya, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan mengizinkan. Prinsipnya, lahir Undang-Undang Nomor 1 ini adalah senantiasa untuk adanya hukum di Indonesia khususnya dalam pembicaraan Islam ini di bidang perkawinan, dalam regulasi dan juga syarat-syarat yang ketat. Agar tadi ada sebuah aturan, ada sebuah syariat yang diatur baik dari negara, dari pemerintahan maupun dari Islam. Itu mungkin yang dapat disampaikan baik dalam pengertian maupun pandangan Islam dan negara. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bagaimana tadi kesimpulannya, sebuah poligami itu adalah bagi suami memiliki istri yang banyak. Artinya poli memiliki arti banyak, sementara kami memiliki arti istri. Adapun pandangan Islam dan negara dibolehkan, tapi ada syarat-syarat yang berlaku. Apa yang memperbolehkan poligami ini senantiasa diizinkan baik di Islam maupun negara. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan seperti apa hukum maupun aturan yang harus dilaksanakan. Sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Abizar yang telah menerangkan dan menjelaskan tentang pengertian juga pandangan terkait dengan Islam dan juga negara. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan yakni syarat dan adab kepada Kang Dafa. Disilahkan. Ya, oke. Terima kasih buat Kang Ilyas ya. Di sini langsung saja kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu syarat dan adab poligami. Syarat-syarat poligami. Yang pertama di sini itu ada berlaku adil terhadap para istri dalam pembagian giliran dan nafkah. Syarat yang pertama ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat An-Nisa ayat ketiga, yang artinya itu, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya. Syarat poligami yang kedua, sini ada kemampuan memberi nafkah. Ketika seorang laki-laki menikah, maka dia menanggung berbagai kewajiban terhadap istri dan anaknya nanti. Di antaranya, atau bisa dibilang salah satunya adalah nafkah. Dengan demikian, seorang laki-laki yang melakukan poligami, maka kewajibannya bertambah. Ya, karena bertambahnya istri. Terus secara bahasa yang dimaksud dari nafkah di sini adalah harta atau semacamnya. Terus adapun nafkah secara istilah di sini itu adalah apa yang diwajibkan atas suami untuk istrinya dan anak-anaknya yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan semacamnya. Syarat poligami yang kedua ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Terus lanjut kepada syarat poligami yang ketiga, di sini ada niatkan semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Ketika memutuskan hendak untuk berpoligami, maka niatkanlah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan tetap mengingat Allah, seseorang tidak akan terlupa dengan akhirat. Terus lanjut kepada syarat poligami yang keempat, ini adalah kemampuan menjaga kehormatan istri-istrinya. Syarat penting poligami sesuai syariat Islam bagi setiap pria yang hendak beristri lebih dari satu, itu adalah mampu membimbing, mendidik, serta menjaga kehormatan para istri-istrinya. Apabila ia membiarkan salah satu istrinya bersikap bebas dan berbuat maksiat, maka dalam hal ini suami pun ikut menanggung dosa perbuatan istri tersebut. Untuk syarat poligami yang terakhir ini itu diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat At-Tahrim ayat ke-6 yang artinya sini ada, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Selain kebutuhan nafkah, wanita juga memiliki kebutuhan biologis, sehingga laki-laki yang berpoligami, ia harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis istri-istrinya. Ya, jika tidak, hal itu akan membawa kepada kerusakan rumah tangga, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan tersebut. Ini itu tadi penjelasan tentang syarat-syarat poligami. Lanjut kepada adab-adab poligami. Adab-adab poligami yang pertama di sini itu adalah dengan berpoligami, seorang laki-laki janganlah menjadi lalai dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Yang dimaksud di sini yakni hanya memikirkan istri-istri dan anak-anaknya saja. Karena sesungguhnya tujuan kehidupan adalah beribadah kepada Allah. Demikian juga kewajiban hidup di dunia ini banyak. Ada kewajiban terhadap Allah, kewajiban terhadap orang tua, kewajiban terhadap tetangga, dan lain-lainnya. Terus ada pada poligami yang kedua di sini adalah seorang laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh beristri lebih dari 4 dalam satu waktu. Jika seseorang masuk agama Islam, sedangkan dia beristri lebih dari 4, maka dia disuruh memilih 4 istrinya dan yang lainnya diceraikan. Seorang sahabat Nabi yang bernama Wahab al-Asadi radhiyallahu anhu berkata, aku masuk Islam, sedangkan aku memiliki 8 istri. Aku menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun bersabda, pilihlah 4 dari mereka. Perkataan Wahab tadi itu termasuk dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2241. Ada poligami yang selanjutnya. Sini ada seorang laki-laki tidak boleh memperistri 2 wanita bersaudara dalam satu waktu. Terus ada pada poligami selanjutnya itu ada seorang suami yang menikah
lagi dengan gadis, maka dia tinggal bersamanya selama 7 hari. Kemudian melakukan giliran yang sama setelah itu jika yang dinikahi janda, maka dia tinggal selama 3 hari, kemudian baru melakukan giliran. Hal ini berdasarkan hadis hadis riwayat Bukhari nomor 5214 dan hadis riwayat Muslim nomor 1101. Ada pada poligami yang selanjutnya itu adalah seorang wanita yang dipinang oleh seorang laki-laki yang telah beristri, tidak boleh mensyaratkan pada laki-laki itu untuk menceraikan istrinya. Jadi misalkan ada pihak mau meminang seorang wanita tapi si ini meminta syarat kepada si A ini untuk menceraikan istri pertamanya, yaitu tidak boleh. Menurut Imam An-Nawawi, makna hadis Bukhari nomor 6601 yang berkaitan dengan adab yang tadi itu adalah ya, menurut Imam An-Nawawi, makna hadis yang menjadi dalil dari adab-adab poligami yang tadi saya sebutkan, itu makna hadis tersebut adalah larangan terhadap seorang wanita asing bukan mahram meminta kepada seorang laki-laki menceraikan istrinya dan menikahinya sehingga dia mendapatkan nafkah laki-laki itu. Kebaikannya dan pergaulannya yang sebelum wanita itu telah diceraikan. Demikian juga seorang istri tidak boleh meminta suaminya untuk menceraikan madunya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah. Beliau berkata di dalam hadis ini terdapat fikih, pemahaman, dan bahwa seorang wanita tidak pantas meminta kepada suaminya untuk menceraikan madunya agar dia bersendiri dengan suaminya. Wallahu a'lam. Lanjut kepada adab poligami yang selanjutnya, yaitu ada suami wajib berlaku adil dan memberi giliran pada istri-istrinya. Misalnya, setiap satu istri bagian gilirannya 1 hari dan 1 malam. Atau jika seorang istri mendapatkan sepekan, maka yang lain juga mendapatkan bagian yang sama. Demikian pula terhadap istri yang sedang haid ataupun sakit, dia tetap berhak mendapatkan giliran. Jika suami akan bersafar, kemudian hendak mengajak salah satu istrinya, maka dia dapat mengadakan undian. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kebiasaan Rasulullah SAW jika menghendaki safar, beliau mengundi di antara istrinya. Maka siapa dari mereka yang keluar bagiannya, dia pun keluar bersama beliau. Dan beliau membagi untuk tiap-tiap istrinya sehari semalam. Akan tetapi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, beliau menyerahkan harinya untuk Aisyah, istri Nabi SAW, karena beliau mencari ridho Rasulullah SAW dengannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2688, hadis riwayat Abu Daud nomor 2138. Lanjut kepada adab poligami yang selanjutnya, yaitu suami tidak boleh berjima dengan istri yang bukan pemilik hak giliran, kecuali dengan izin dan ridho pemilik hak. Syariat Islam yang membolehkan poligami dengan syarat dan adab-adabnya tentu lebih baik daripada poligami yang dilakukan oleh berbagai bangsa di dunia, baik pada zaman dahulu maupun pada masa sekarang yang tanpa batasan.
Demikian juga poligami yang dibolehkan Islam, tentu lebih baik daripada perselingkuhan dan perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Maka orang yang adil dan menilai dengan jujur pastilah mengakui keunggulan dan kesempurnaan Islam dibandingkan dengan ajaran dan pikiran manusia siapapun orangnya. Demikianlah penjelasan tentang syarat-syarat dan adab poligami. Saya kembalikan kepada Kang Ilyas selaku moderator. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih kepada Kang Dava atas penyampaiannya. Mungkin kita lanjut kepada materi selanjutnya, yakni tentang dampak poligami. Di sini kebetulan saya sendiri yang akan menjelaskan dampak poligami ini. Ada 3 poin ya dampak poligami tersebut. Jadi ada 3. Yang pertama pihak dari pihak istri, yang kedua dari pihak suami, dan dari pihak anak. Nah, ada beberapa faktor yang dari pihak istri, yakni yang pertama kurang mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan yang dialami. Dikarenakan setelah suaminya berpoligami kurang memperhatikan terhadap dirinya, baik nafkah secara batin ataupun secara lahir. Nah, ketika hal ini poligami ini terjadi kepada seorang istri, maka akan rasa kekurangan dan rasa kehilangan dari suami yang tadinya perhatian, yang tadinya memberikan nafkah lahir batin kepada seorang istri ini, maka akan terasa sekali kepada seorang istri ini ketika poligami ini terjadi kepada sang suami atau dalam keluarganya. Kemudian yang kedua, menambah beban terhadap istrinya. Jauh berbeda ketika suaminya belum berpoligami. Nah, jadi kenapa menambah beban? Karena ketika berpoligami bukan hanya mengurus seorang anak, namun juga seorang istri ini harus bertanggung jawab menafkahi anak, karena tadi tidak memperhatikan lahir dan batinnya seorang istri dari suami yang sudah berpoligami ini. Jadi menjadi beban kepada seorang istri, beban mengurus anak dan beban untuk mencari nafkah untuk menafkahi anaknya. Kemudian itu mungkin dampak dari pihak istri. Kemudian sekarang dampak dari pihak suami. Dari dampak dari pihak suami, yang pertama adalah pemikirannya selalu diselimuti oleh kesusahan. Karena kenapa memiliki pemikiran ataupun selalu diselimuti dengan kesusahan. Karena kenapa? Karena bukan hanya seorang istri saja yang ia nafkahi, tapi juga beberapa istri yang dimana tadi sudah dijelaskan di dalam syarat dan juga adabnya bahwa seorang suami haruslah berpihak adil. Ketika satu istri itu 1 hari, maka yang lainnya pun juga 1 hari. Begitupun ketika ingin bersafar gitu, harus ada suatu hal yang diundi gitu. Jadi itulah yang menyebabkan pemikirannya selalu diselimuti dengan kesusahan. Kemudian mencari nafkah tanpa mengenal waktu. Nah, ini juga ya sangat berdampak sekali kepada seorang suami ketika melakukan hal poligami ini, karena bukan hanya seorang saja yang ia nafkahi, namun beberapa istri atau maksimal 4 istri yang ia nafkahi, bukan hanya sendiri yang fokus kepada 1 istri, namun dia menjabar fokusnya kepada 4 istri. Tuh. Kemudian terjadinya perceraian. Nah,
seringkali terjadi perceraian di dalam poligami ini karena tadi si istri merasakan kurangnya lahir dan batin dari suami yang sudah berpoligami, maka itu akan berdampak sekali kepada pasangan suami istri yang tadinya belum berpoligami, akan berdampak adanya perceraian gitu. Entah itu dari pihak istri, entah itu dari pihak suami gitu. Nah, itu mungkin dari pihak suami dampak dari poligami. Kemudian yang terakhir dampak dari anak. Nah, ini dampak dari anak ini sangat fundamental atau sangat berdampak sekali gitu kepada seorang anak ketika ayah maupun ketika ayahnya melakukan poligami ini. Yang pertama, kurangnya mendapatkan bimbingan dari orang tua. Dampak negatif yang timbul dari seorang adalah pengaruh terhadap perkembangan anak di masa depannya. Jadi ini sangat berpengaruh kepada masa depannya gitu ya, ketika seorang anak tersebut melihat seorang ayahnya ataupun bapaknya itu berpoligami, karena ia akan merasa kurangnya mendapatkan bimbingan, yang dimana bimbingan ini adalah suatu kepentingan yang harus didapatkan, yang harus diberi seorang suami dan juga istri kepada seorang anak. Begitupun juga apa yang harus didapatkan dari seorang anak, yakni kasih sayang, begitupun juga bimbingan dari suaminya. Kemudian kurangnya menikmati ayah kandungnya, yang namanya kurang menghormati, bukan kurang menghormati ayah kandungnya, karena tadi yang dinamakan sudah berkhianat, maka akan sedikit orang yang respect kepada seseorang tersebut, karena tadi sudah mengingkar janji dengan adanya poligami tanpa ada alasan-alasan yang lain, alasan-alasan lain yang benar-benar urgent untuk berpoligami ini. Kemudian seorang anak tidak pernah betah di rumah. Nah, ini juga sangat berpengaruh sekali gitu ya, ketika seorang anak tidak betah di rumah karena adanya perkhianatan dari seorang ayah yang dilakukannya yakni berpoligami ini. Nah, ketika seorang anak itu tidak betah di dalam rumah, maka ia akan mencari rumah di tempat lain, bahkan bisa menjadi anak ini menjadi pergaulannya yang tidak baik begitu. Kemudian juga lingkungan-lingkungannya yang mungkin kurang baik. Itu dampak-dampak dari poligami, dari pihak istri mempunyai dampaknya, begitupun juga dari pihak suami pun yang lebih berpengaruh untuk masa depannya, karena mungkin di masa pertumbuhannya seorang anak memerlukan bimbingan, memerlukan kasih sayang dari orang tua. Ketika orang tua sudah seorang ayah sudah berpoligami, maka bimbingan dan juga kasih sayang itu akan mengurang. Mungkin untuk pemaparan dari dampak poligami yang saya sampaikan sekian. Terima kasih. Untuk selanjutnya yakni mengenai istimbat hukum yang akan disampaikan oleh Kang Mahirul. Mangga untuk Kang Mahirul, waktu dan tempat, waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Ya, di sini saya akan mengambil istinbat hukum dari berpoligami ini ya. Nah, mayoritas para ulama mengatakan bahwa poligami ini diperbolehkan dalam Islam ya. Karena agar dapat terpelihara dari perbuatan dosa, dengan alasan selama seorang mukmin itu tidak akan khawatir akan teraniaya terhadap istri-istrinya. Dan dianjurkan pula ya, diharuskan kepada seorang mukmin agar bersikap jujur terhadap mereka. Jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghanyutnya ketika tidur dengan suaminya, dan tidak pula karena banyak jumlah wanita. Sementara sebagian
ulama bermazhab Syafi'i ini berpendapat menambahkan syarat ya untuk berpoligami ini, yaitu mampu memberi nafkah bagi yang berpoligami. Nah, yang mana beliau mengambil pemahaman ini dari surat An-Nisa ya ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun aw ma malakat aymanukum fawahidatun aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nah, yang berarti dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kalian mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kemudian dari sisi lain, Imam Baihaqi ini mengatakan berpijak juga kepada pendapat Imam Syafi'i yang sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Ahkam, dalam kitab Ahkamul Quran, yang menjelaskan bahwasanya kemampuan seorang suami dalam memberi nafkah adalah syarat yang telah ditetapkan oleh syara. Nah, pada dasarnya telah ada ya aturan-aturan dalam berpoligami ini dari sejak zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, Islam membolehkan kepada kaum muslimin untuk mengawini seorang istri ya atau bermonogami. Nah, kemudian atau lebih, itu lebih dari satu ya atau berpoligami. Sebagaimana yang telah tercantum dalam surat An-Nisa tadi ya, ayat 3. Nah, seperti itulah mayoritas di kalangan para mujahid memfatwakan hukum-hukum tersebut dari masa ke masa. Yang kedua, Islam membolehkan poligami dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syara. Nah, dalam artian 2, 3, dan 4. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 4. Kemudian, Islam juga memperbolehkan poligami dengan alasan apabila suami bersikap keadilan terhadap istri-istrinya. Kemudian, di dalam negara juga mengatur poligami ya, hukum poligami, ada pasal-pasal tentang poligami sebagaimana diatur pada bab 9 KHI ya, tentang syarat-syarat yang diberikan, tidak hanya bersifat substansial ya, tapi juga ada syarat-syarat formal. Yang pertama pada pasal 55 yang memuat syarat substansial dari pendapat poligami yang melekat pada seorang suami yang terpenuhinya keadilan. Pasal 55 ini berbunyi yang pertama, beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai 4 istri. Nah, yang kedua, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Nah, yang ketiga, apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 itu tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang atau tidak boleh berpoligami. Nah, dipertegas juga pada pasal 56 yang berbunyi suami yang hendak beristri lebih dari satu atau berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan agama. Pas kedua, ayat 2-nya ini pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat pertama dilakukan menurut pada data cara bagaimana diatur dalam bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ayat ketiga, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, 3 atau 4 tanpa izin dari pengadilan agama
maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, pasal 56 tadi merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani oleh seorang suami apabila ingin melakukan poligami. Nah, peraturan ini juga dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena di Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang, yaitu pengadilan agama. Nah, pasal 57 berbunyi yang tentang pengadilan agama ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri dari seorang apabila yang pertama istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, yang kedua istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat bisa disembuhkan, yang ketiga istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul. Nah, mungkin itu saja istinbat hukum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, siap. Terima kasih kepada Kang Mahirul atas pemaparannya, pun juga dari teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Kang Abizar, kemudian Kang Dafa, kemudian juga Kang Mahirul atas pemaparan tentang poligami ini. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada penyampaian-penyampaian yang salah ataupun kurang dipahami, boleh ditanyakan, pun juga boleh dikoreksi oleh kawan-kawan semua, pun juga boleh menambahkan karena kita juga masih belajar dan belum berpengalaman tentang judul poligami ini. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih mengetahui dan mungkin ada yang sudah berpengalaman begitu kan ya. Jadi boleh di-sharing dan juga penambahan-penambahan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua. Sangat ditunggu dan sangat kita buka lebar begitu ya untuk diskusi tentang poligami ini. Mungkin sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.